2 Bapak Riyadi, tapi Bapak Imam juga belum datang. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan yaitu agenda musdus, musyawarah dusun, yang merupakan agenda setiap setahun sekali. Sebenarnya ini agenda yang sangat penting, agenda yang merupakan silaturahmi antara BPD dengan masyarakat. Jadi intinya untuk menampung aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan ke pemerintahan desa. Ini kita laksanakan dalam setahun sekali. Shalawat serta salam sepatutnya lah kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah banyak memberikan tuntunan dan syuri teladannya bagi kita semua melalui ajaran-ajaran agama Islam. Bapak-bapak yang hadir di sini, ini merupakan musdus yang terakhir atau musyawarah dusun yang terakhir setelah kita lalui musdus-musdus di masing-masing pedukuhan. Yang kemarin hari Sabtu kemarin kita laksanakan di RW 01. Alhamdulillah untuk yang hadir juga sangat antusias, dan ini musdus yang terakhir di RW 02. Walaupun tidak lengkap, tapi ini tetap harus kita laksanakan. Ya, intinya musdus ini nanti satu yang penting yaitu penyampaian aspirasi apapun dari masyarakat. Jadi tujuannya BPD menggali aspirasi dari masyarakat. Ini gunanya nanti biar apa yang menjadi permasalahan di setiap pedukuhan itu bisa nyampe ke pemerintahan desa. Seperti musdus-musdus yang telah terselenggara atau telah dilaksanakan, memang banyak permasalahan sebenarnya yang muncul di setiap perdukuhan, dan itu memang variasi, tidak semua permasalahan sama karena masing-masing perdukuhan juga berbeda-beda masyarakatnya, jadi permasalahan juga beda. Nah, ini nanti yang akan menjadi catatan BPD untuk dicatat di buku aspirasi dan untuk disampaikan ke pemerintahan desa. Terus yang kedua yang utama dari musdus ini adalah ini merupakan bentuk dari fungsi pengawasan BPD juga masyarakat mengenai anggaran-anggaran atau pengajuan dari masyarakat yang tahun-tahun lalu, apa saja yang sudah terrealisasi dan mana yang belum terrealisasi. Dan untuk di tahun 2023 ini memang kemarin kami juga sudah koordinasi dengan pemerintahan desa, dengan Bu PJ. Memang untuk di 2003 tidak dalam arti itu menerima atau dalam arti tidak ada usulan baru, tetapi di sana sudah ada planning atau dalam arti ada usulan yang skala prioritas yang kemarin belum atau yang kemarin diusulkan warga khususnya RW 02. Jadi nanti kami mohon nanti dibacakan untuk Pak Imam atau Pak Riyadi selaku pemegang rayon di sini, apa saja yang menjadi usulan musdus kemarin dan apa saja yang sudah terrealisasi dan mana yang belum terrealisasi, dan apa yang di 2023 ini nanti yang menjadi skala prioritas untuk dikerjakan. Jadi intinya biar masyarakat khususnya RW 02 ini tahu, oh saya dulu tuh usulnya ini, yang sudah terrealisasi, oh berarti ini yang belum ini. Jadi intinya kita sama-sama mengawasi, ngiling nolah gampangan nih. Jadi kalau nggak seperti itu nanti juga
kita juga nggak tahu juga, pemerintah desa kan juga banyak pekerjaannya. Jadi kita saling mengingatkan biar semuanya bisa terkondisikan, biar nggak ada istilahnya itu ada perkataan itu pedukuhan terkotak-kotak. Ini memang aspirasi yang masuk. Memang dulu itu seperti itu, ada yang istilahnya katanya pedukuhan ini nggak direken, pedukuhan ini dianaktirikan. Sebenarnya tidak seperti itu, tidak. Cuma memang kita memang butuh seperti ini, butuh komunikasi, butuh sharing, bertemu dengan tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW. Jadi apa yang menjadi permasalahan di pedukuhan ini nanti dimusyawarahkan di sini. Di sini mumpung ini ada kami sebagai perwakilan BPD, ada bapak-bapak dari perwakilan pemerintah, monggo mangke panjenengan nopo mawon sing badhe jenengan sampaiaken ten unek-unek panjenengan khususnya wilayah RW 2. Lah niki mangke monggo jenengan sampaiaken nopo mawon nggih. Selain nopo niku mangke masalah skala prioritas yang badhe dikerjakan di 2023 niki mangke juga termasuk forum terbuka nggih, forum umum, monggo jenengan bisa menyampaikan aspirasi. Selain itu yang penting tujuannya adalah tujuan untuk dalam arti itu membangun desa Tulu Besar menjadi yang lebih baik melalui RW, melalui dusun-dusun yang ada di desa Tulu Besar. Memang ini kenapa ini dalam arti harus kita selenggarakan di setiap tahunnya. Ya memang ini merupakan agenda penting, agenda resmi dari BPD dan pemerintahan desa. Dalam musyawarah desa itu memang itu wajib harus dilaksanakan atau diselenggarakan itu dalam 1 tahun itu sekali minimal ya, dengan musdus dan nanti akan menjadi musdes di balai desa ya. Mangke musdes mangke niku musdes napa niku RKP ya, rencana kerja pemerintah. Dan untuk RKP ini nanti kemarin sudah dibentuk timnya. Jadi intinya Desa Tulu Besar ini sudah komplit, mempunyai banyak lembaga yang itu nanti jelas sangat akan membantu untuk perkembangan dan kemajuan Desa Tulu Besar ini dengan berbagai fungsi lembaga yang ada di Tulu Besar. Dan lembaga kami BPD memang sebenarnya fungsi utamanya adalah pengawasan, yaitu pengawasan kinerja kepala desa. Kalau di itu di kewajiban BPD atau tupoksi BPD itu seperti itu. Tapi yang lebih utama di situ adalah untuk dalam arti menggali, menampung dan menyampaikan aspirasi panjenengan. Istilah niku kita harus bersinergi dengan pemerintahan desa. Jangan sampai ada istilah itu kita ini mungsuhi desa, tidak ada istilah seperti itu. Yang ada adalah kita bersinergi dan membantu desa melalui forum-forum seperti ini. Ini sangat membantu pemerintahan desa juga. Jadi dengan adanya forum seperti ini, dengan sendirinya apa yang menjadi aspirasi di masing-masing pedukuhan, nah ini nanti bisa didengar langsung oleh pemerintahan desa dan nantinya juga akan bisa ditindaklanjuti oleh pemerintahan desa. Ini yang penting. Jadi nanti saya minta di sini bapak-bapak yang ada di sini, walaupun tidak lengkap, tetap untuk musyawarah dusun ini harus kita jadikan ajang yang dalam arti untuk menyampaikan aspirasi. Ya. Jadi itu yang pokok poin yang penting. Dan poin yang kedua yaitu masalah PAW. Ya. Ini perlu kami sampaikan. PAW, pilihan kepala desa antar waktu, panjenengan pun sering diundang musdes, jenengan sering dapat sosialisasi tentang PAW. Tetapi ini perlu kami sampaikan juga karena kami
BPD adalah penyelenggara PAW ini melalui nanti pelaksanaannya melalui panitia yang sudah kami bentuk. Ya, tahapan untuk PAW ini sudah melalui penentuan DPT. Kemarin kami sudah mendapatkan, atau dalam arti itu untuk pemetaan DPT kami sudah mendapatkan jumlah dari DPT 251 sudah kami dapatkan, tetapi ini masih perlu kami verifikasi dengan kecamatan. Kalau nanti dari kecamatan sudah deal, itu nanti ada penetapan DPT melalui Musdes, panjenengan diundang malih, rapat malih, nggih. Panjene tahapan nggih kados ngoten niku panjene. Kersane napa? Kersane mboten salah, nggih. Sedaya niki hitungane sami-sami belajar, nggih, belajar saking singen-singen, nggih. Dalam arti pun ngantos pelajaran-pelajaran yang kemarin ini terulang-terulang lagi, nggih. Niki mulai kula panjenengan monggo mulai belajar. Jadi belajar mulai bener, mulai untuk menata desa. Melalui niki termasuk untuk PAW niki nggih kedah diselenggarakan dalam arti niku secara profesional, transparan, nggih. Niki mulane untuk panitia PAW niki panjene kula pendeti saking masing-masing pedukuhan niki kula pendeti. Kersane mangke niku saged menyampaikan ke warganya, ke masyarakat masing-masing pedukuhan opo sih pilihan kepala desa PAW iku, ya opo sih carane dadi pemilih pilihan kepala desa PAW iku. Dadi terusé kersane sedaya semerep. Sing penting ijazahane SMP, nggih. Terus yang penting KTP-ne panjenengan KTP tulu besar. Nggih, sinten mawon saged ketua RT nyalon mboten napa. Gratis, Pak. Nggih, mboten napa. Tapi niki mangke sing dados niki cuma nutukaken napa niku? Sampai tahun 2025 niki dadi nerusaken pemerintahane Pak Udi kalau winginane. Dadi 2003 sampai 2025 mek niku tok. Tapi mantuk niku nggih pilihan malih serentak. Mboten kados niki, tapi kados pilihan sing kalau winginane sinten-sinten saged milih. Nggih, tapi sing niki mangke sing dados mek ngantos sampai 2025. Dados sing nggih mboten napa, niku kasih kesempatan panjenengan. Lah panjenengan kepingin nduduhaken napa niku ten masyarakat, nggih monggo jenengan daftar ten pilihan calon kepala desa PAW. Gampang Pak persyaratannya, nggih, gampang, gratis, nggih. Pokoknya sementing ijazahane paling rendah SMP, nggih. Niku jenengan sampaikan ten warga mboten napa. Begitu mangke wonten seminar daftar nggih monggo. Langsung mawon mangke lek telepon dibuka jenengan ten kantor ten ngriku pun wonten petugas, nggih. Napa niki kula sampaikan niki nggih sekalian kali sosialisasi, nggih kali publikasi, nggih panjenenganipun wayahe, nggih insyaallah niku Oktober, pokoknya ini DPT pun ndang disaken insyaallah Oktober, bulan Oktober niku pun mulai pembukaan, nggih insyaallah nggih pilihane nggih ten Oktober niku lek mboten wonten kendala lintu-lintu pun wonten planning-planninge, nggih. Niki monggo mangke disampaikan ten warganipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun kesempatan ingkang sampun dipun sampaikan dhateng kula. Bilih acara menika musyawarah dusun. Inggih menika dusun kerajaan. Ranten kerajaan enten RW 1, RW 2. Sak menika jatahipun RW kalih. Ang salajengipun kangge tahun menika 2022
menika adalah pelaksanaan pembangunan tahun ini realisasi dari tahun kemarin yang dimusduskan tahun 2021. Nah, untuk kelanjutannya yaitu dari usulan di tahun 2021 yang belum terrealisir di tahun 2022 itu menjadi prioritas pada realisasi tahun 2023, di mana yang kita musyawarahkan pada malam hari ini. Perlu saya sampaikan bahwa di RW 2 ini meliputi beberapa titik di mana usulan-usulan yang disampaikan tahun kemarin itu banyak sekali, tapi yang tersisa dan yang mencolok itu di tahun yang belum terrealisasi adalah yang pertama di RT 26 jalan menuju sungai. Kemudian jenis bangunannya, jenis bangunan itu pembuatan drainase itu, penguatan ya TPT, apa namanya PPT, TPT, tanggul penahan tanah. Itu ya termasuk penguatan daripada badan jalan menuju ke sana itu. Nah, kemudian yang kedua, drainase yang di depannya Pak Riyadi itu. Kemudian yang ketiga, drainase di sebelahnya musola itu sampai menuju ke sungai di lokasi RT 20 sama RT 22 gandengan dengan RT 19 itu. Yang di RT 20 juga gandengan dengan RT 15 dan RT 15 dan RT 18. Jadi itu cukup panjang. Itu volume itu sekitar sekitar 200 meteran ya. Nah, kemudian yang keempat, paving di mana itu RT 17. Nah, itu di dalam kampung. Jadi yang belum terrealisir di RW 2 yang sangat mencolok adalah 4 titik. Nah, begitu yang namun demikian pada malam hari ini musyawarah pada malam hari dari empat ini kira-kira mana yang lebih prioritas lagi lah, katanya seperti itu. Dari prioritas 4 yang super prioritas ini yang mana? Nah, itu yang menjadi bahasan kita. Volume itu masing-masing juga tidak sama. Demikian pula nanti penganggarannya pun juga akan tidak sama. Jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan, bahwa RW 2 itu ada beberapa yang perlu kita muat atau terrealisir di 2023, yang tidak melepas kemungkinan pula ini musyawarah kali ini untuk menentukan titik mana yang menjadi super prioritasnya di 2023 bagi RW 2. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti bisa disambung lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang proses yang dipandu, Ya. usulan dari RT ini, juga dari Pak RW, juga dari Bapak Riyadi ya? mohon. Ya, sampai langsung Pak Riyadi. Langsung ya. Iya, sampai Enggak langsung. apa-apa. Pulpoin. Kan kira-kira dari 4
titik tadi mana yang diprioritaskan. Ini langsung aja ini. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memprioritaskan bangunan yang akan direncanakan beberapa tahun depan ya. Pulpen. Itu kemarin sudah kita musyawarahkan bersama. Titik utama adalah di musola itu yang menuju ke rumah Pak Pur, sampai kali itu Pak. Ya, ya. Nah, dan yang kedua itu sini yang menuju kali ini Pak. Yang Pendampingan yang dari jalannya RT 26. 26. Terus yang lainnya sisanya yaitu kalau drainase di tadi. Kalau itu saya kira kalau di drainase kalau nggak terlalu hujan, memang ya ya kita butuh. Tapi untuk tahun ini kira-kira kalau ada yang betul-betul hujan, Ya. memang dulu ada rencana untuk drainase itu diganti cor supaya kecil, akhirnya jalannya agak lebar. Dengan pertimbangan kalau cornya sekitar 30 mepet ke tanahnya pemilik, mepet gini, jadi yang samping jalan kan bisa lebar. Tapi kembali lagi terserah bapak-bapak yang ada di sini, kalau memang ada yang sangat diprioritaskan, diperlukan. Kalau di depan rumah saya kan, saya kira tahun depan masih bisa digawe gentenan. Maunya kan ini simpangan ini penak gitu loh maksudnya. Dulu memang ada rencana itu saya yang masukkan ke LPDM. Tapi kalau memang hari ini ada yang lebih membutuhkan, saya kira kalau kita lihat sepintas masih cukup lah yang di jalan itu. Tapi untuk origin apa enggak itu? Makanya monggo. Itu kan jalan semua orang, bukan itu Pak. RT 26 aja. Ya. Semua kan lewat situ Pak. Iya. Apalagi kalau hujan. Bawa Mati rumput longsor. juga susah. Iya, Bawa mati rumput longsor juga juga. susah gitu. Yes, Orang jalan ini susah. Apalagi bawa rumput, kalau apalagi hujan kayak gini. Ya. Ya di antara dua itu lah Pak. Itu kemarin Mohon izin saya sampaikan Pak ya, ini kemarin untuk yang ini ya, yang sudah ditanda-tandai ini, kemarin itu yang RW 1 sudah, dan ini kerajaan RW 2. Ini di sini yang urgent itu ada 3 item ya, tapi gak apa-apa, ini nanti kita diskusikan. Tapi kemarin waktu kami diskusi dengan BPJ atau pemerintah desa, saya bacakan ya. 1. Pembangunan paving Jalan Kampung RT 17 RW 02. Pembangunan talut penahan jalan TPJ RT 20 RW 02. Pembangunan talut penahan jalan TPJ RT 26 RW 02. Ya, itu Nah, monggo. itu, Pak. Tatose mangke niki sekan sing paham kan rayonipun. Niki kersane dijelasaken rayonipun, mangke lek sing permintaan saking warga niku sing urgent pundi, dan niku mangke disalapen dhuwur Pak. Nggih, ada 3 ini mangke misalnya sing urgent, misale pembangunan talut penahan jalan RT 26, lah itu berarti mangke disalapen dhuwur. Niku mangke di 2003 yang diprioritaskan. Nggih. Ya. Termasuk niku apa di usulan Pak Nanang ya? Sing niki niku. Ya, bener. Termasuk usulane Pak Nanang ya, 26. Iya, iya. Nggih. Makanya nanti kalau memang nanti sudah direkap dari dusun, per dusun nanti Dengan direkap, catat Pak Imam. nanti yang mohon izin nanti dari tim RKPD juga, Iya. tolong dihitung sekalian rapat betonnya Nah, yang iya. menggenang itu Pak Mun, yang di jalan menggenang itu tolong nanti sekalian kapan kalau tim turun sekalian dihitung sekalian. Jadi jadi satu, RAB-nya bisa jadi satu Iya. antara TPJ sama rapat beton yang akhirnya menggenang. Jadi yang nomor 1 sana ya. RT 26. Terus ini Pak Riyadi, Eh? ini saya mau tanya nih, pembangunan talut penahan jalan TPJ RT 20 itu yang Nah mana? yang itu Pak yang diomongkan RT 20 itu meliputi mulai RT 15 dan 18 di belakangnya Pak Mulyadi. Oh, itu iya. sampai ke Danyang sini Pak. Kali itu. Tapi kalau misalnya itu kan
larenan, Ya. banyak larenan. Itu kalau hujan, Gede. yang RT Nah. 19 ini mutah. Nah makanya itu Pak, maksudnya kan tujuan kita diskusi di sini sebenarnya kalau yang hadir itu sesuai undangan kan enak Ya. bisa menyampaikan Ya. semua biar nggak apa ngarani itu nggak jomplang gitu loh. Kan ini kan untuk yang wilayah sana, ini artinya siapa berarti Pak? Kemarin gini Pak, mereka itu sudah ngomong ya, Ya. secara walaupun nggak harus Main ngomong-ngomong toh. Iya mau ngomong tolong kalau memang itu ini loh apa jalan apa itu yang Iya. drainase belakang Pak Mul itu Tapi kesulitan di situ, Iya. kesulitan di situ juga ada Kendala. kesulitannya. Karena ada beberapa rumah itu juga sudah memakan nutup Oh, Ini masuk juga- masuk ke jalan. masuk ke Bukan di, di atasnya, di Oh, di atasnya itu. got ini. Iya. Nah ini kan juga menjadi kajian kami, Iya. makanya kami tidak begitu belum kami masukkan yang terlalu urgent di tahun 2023 karena masih ada kendala itu. Kalau memang hanya satu sisi mulai di belakang Pak Pur Bakso itu sampai ke Timur. atas ke timur itu sih Nggak ada enak. masalah ya? Tapi hanya satu sisi. Tapi untuk di belakang di RT 22 itu banyak yang menjorok Mas. Justru saya bukan gerong Pak, rumahnya itu Rumahnya, dijorokkan ke sini. iya. Bisa lagi God ini dulu ya. Nah ini ya Pak. kendala kami memang Jas, dari jas. itu akhirnya kalau memang kita memerlukan kajian yang lebih dalam dulu di situ, makanya tidak dimasukkan di tahun 2023 ini maksud saya kita masih perlu menyadarkan orang-orang yang gimana caranya kita gempur mulai dilanggar di Pak Soikan itu sendiri, jangan tahu sendiri Iya. ya. Itu di atasnya itu Di atas. got di atas got itu yang sebelah utara ini. Iya. Maka kita akan perlu kajian semacam itu untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Iya. Kan gini Pak ya, intinya kan ini kan untuk kepentingan umum. Iya. Berarti untuk kepentingan umum, berarti kepentingan untuk orang banyak. Iya. Jadi intinya monggo kalau bisa di sini juga kita diskusikan untuk Iya. masalah ini, untuk mencari solusi permasalahannya juga. Iya. Kan eman-eman di sini kan seperti yang saya tanyakan tadi, di sini sebenarnya ini skala prioritas Iya. di 26 sama itu. Lah makanya nanti kalau bisa ini kan sebelum katakanlah ini dibawa ke Musdes RKP, nanti ada tim yang menentukan. Kalau bisa permasalahan seperti itu segera diinisiasi Pak, fasilitasi Tapi siapa. kalau maaf kalau kami melihat kemudian ada di tim anggaran juga Pak Sekda ada di tim anggaran. Ya. Kemudian kalau 2 titik kami bisa ngangkat itu RT 26 sama yang paving RT 17. Kalau kami kayaknya kalau dari kemudian Pak Sek bisa menjelaskan Iya. itu pun kalau komposisi penganggaran ini tidak seperti tahun ini Iya. karena kan dengar-dengar kan BLT Iya. sudah nggak ada. Iya, betul. Nah, kalau masih seperti komposisi seperti tahun ini Iya. kita membuat BLT sudah 400 juta lebih. Akhirnya Iya. untuk infranya kan akhirnya terbengkalai gitu. Jadi ya mohon maaf kemudian Iya. kalau memang bisa hanya 2 tapi yang besar 1 yang kecil 1. Ya, nggak apa-apa Pak. Kalau kita ngangkat yang DT 20 Pak Budi tadi mengatakan sama yang DT 26, saya kira Pak Sek bisa jelaskan kayaknya nggak mampu dari anggarannya ini. Iya. Memang saya mohon maaf ya dengan jadi nanti ada di tim RKP juga terkendala masalah Ya, benar. anggaran itu kan membagi anggaran, Hmm. juga pemerataan anggaran, juga pemerataan bangunan. Kami mohon maaf, Iya. memang kendala dari pemerintah desa. Kadang-kadang, wah ini usul balik pirang tahun aku usul gak Ya, diangkat. makanya itu Pak. Makanya itu, sebenarnya dari anggaran itu, karena sedangkan regulasi peraturan kan terus berganti terus. Kami harus mengikuti regulasi itu. Ya. Makanya mumpung kan di sini juga Iya. ada Pak Sekdes, biar nanti menjelaskan. Terus nanti bila ada pertanyaan dari warga seperti Pak Iya. Di ngomong, biar kan yang hadir di sini kan sudah menyaksikan Iya. alasannya apa. Jangan sampai nanti itu salah-salahan Pak, pemerintah desa disalahno masyarakat. Ya, jangan sampai. Kalau di sini sudah clear, kita ketahui permasalahannya seperti ini loh. Kita akan menyampaikan ke warga yang tanya kan enak. Iya. Maksudnya nggak hadir. Kalau yang hadir otomatis kan paham, Iya. kan gitu ah. Mungkin Pak Sekdes untuk dana mungkin sedikit gambaran mungkin di 2023 ini seperti apa Pak? Monggo Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, betul apa yang dikatakan Pak Riyadi. Pak beliaunya adalah tim perencana. Semua anggaran yang ada itu di bawah Pak Riyadi perencanaannya. Betul. Karena gini, kenapa sih kita kemarin tuh kesusahan, sangat kesusahan sekali. Satu, kita menyelesaikan 2020-2021 masih belum selesai, sampai saat ini juga masih belum selesai. Iya. Itu PR kita. Setelah itu ada Perbup yang menurunkan masalah tanah bengkok, ada menjadi tanah kas desa. Iya. Ini juga perlu, waduh, ngeluh istilahnya. Apalagi dana desa. Dana desa aja untuk BLT 435.600.000 rupiah untuk BLT-nya. Belum untuk apa? Ketahanan pangan. Loh, terus untuk bangunannya cuma berapa ratus juta dibagi satu desa 5 pedukuhan. Nah ini Pak kesulitan kita. Ya, ini perlu jangan tahu semuanya. Dan nggak istilahnya kok malah kalau bangunan ini bukan masalah itu, karena apa? Kita menyisikan anggaran kesusahan. Ngedumnya itu satu itu. Terus alokasi dana desa. Nggih. Kemarin di RW 1 kesenian ben oleh sampeyan saiki saya gak oleh. Betul. Karena apa? Alokasi dana desa yang dari anggota APBD Kabupaten Malang itu banyak terserap di RT RW. Terus besar aja 162 juta. 162 juta. Ya, Karena apa? Dulu kan 330.000 nggih. 360. Enggak, yang tahun kemarin-kemarin kan 30.000 per bulan. Iya, sekarang 250. Sekarang 250 kali 54 kali 1 tahun. Lah anggaran untuk operasional kantor desa itu mendapat kurang lebih 500.000 rupiah pembelian kertas Per bulan. per bulan. Karena hanya sekitar 1.700.000 Pak. Loh. Satu bulannya untuk membayar internet dan listrik aja sudah sekitar 700. Iya. Bayar staf pelayanan. Terus bayar itu memang betul. Nah, Kami makanya ya, mohon maaf, kemarin juga saya, malah dapat besar kemarin di RW 1 itu. Iya, senang. Ya memang saya jelaskan, saya jelaskan realitanya yang ada di desa itu ya ini. Nggih. Nah, itu ini nanti kenapa sih untuk PAW nanti bukan untuk membuat program LPJM. Nanti LPJM itu nanti bisa muncul 2025, 6 tahun ke depan. Ini menghabiskan LPJM produknya Pak Hudi Mariono. Ini nanti harus selesai di 2025. Jadi semua yang ada di RW 3 ini, RW 2 ini, insya Allah sampai 2025 bisa selesai semuanya. Insya Allah itu, ya. Itu belum selesai. Karena apa? Menurut saya, jadi istilahnya kalau kita nggak bisa menyelesaikan ini, ada sanksi hukum lagi nanti. Sampai nggak bisa menyelesaikan. Apalagi nanti semuanya yang ada di sini, LPJM kan sudah masuk ke kabupaten. Nanti dipelajari kan di situ kan Pak. Duh, itu kok menyimpang di LPJM. Nggak bisa merubah LPJM, nggak semudah merubah tulisan kan ngerti nggih? Betul, ada muda yang harus urgent kan gitu Pak. Nah itu makanya itu untuk PAW kurang lebih 2 tahun setengah ini menyelesaikan program Pak Hudi yang belum selesai di LPJM ini. Nah nanti usulan-usulan yang akan dilaksanakan perorangan nanti perpedukuhan di 2025 itu menampung usulan untuk LPJM 6 tahun ke depan itu, ya. Terus, insya Allah semua bangunan yang ada di desa selagi nggak ada hambatan dana desa, ya, bisa selesai di 2025. Insya Allah niku. Kalau nggak ada komposisi Komposisi. Insya Allah muga mawon BLT hilang tahun ben nggih. Monggo sampun Pak Wong. Jembatan perapatan tembus Sumbersari itu Mas. Itu kalau nggak nunut di ketahanan pangan nggak bisa terjadi. Nggak
nggak bisa masuk. Itu akhirnya ada di masuk program ketahanan pangan, jembatan yang tembus Sumbersari, perapatan Sumbersari sama Mbak Mangundarmo yang kecil itu ikut di program ketahanan pangan. Kami memang kesulitan masuk noiki, tapi ternyata kendala dari anggaran untuk infra sudah nggak ada. Dengan alasan ketahanan pangan adalah supaya perekonomian bisa berjalan kan kalau nggih. Akhirnya dari jembatan alasan itu, nah itu nyiasati seperti itu. Jadi nggak perlu pakai makanan. Desa infra hanya 32%, nggak nututi, sebenarnya nggak nututi untuk bangun jembatan nggak nututi. Akhirnya disiasati untuk masuk ke ketahanan pangan dengan alasan itu tadi perekonomian. Nah, seperti hotmeat yang di pasar sama di Mbak Mahmud itu satu paket Pak, bukan 2 paket. Karena apa? Untuk pelajaran perekonomian masyarakat. Jadi isinya bukan di dalam infrastrukturnya, supaya perekonomian masyarakat ke pasar nyaman kan gitu. Masih ada silpa Pak, silpanya masih banyak. Kan gitu Pak Cek ya? Iya. Silpanya masih banyak, tapi untuk tahun ini kan silpanya nggak ada. Nggak ada. Paling ada sekitar 50 juta atau berapa, saya kira juga nggak ada. Kalau kemarin kan hampir 300 juta. 300 juta itu kemarin. Silpa. Muka-mukanya PPKM dicabut itu. Kalau PPKM ini dana PPKM 81 juta. Ini pun harus tetap menyediakan. Dipakai atau tidak dipakai. Nanti kalau memang kepakai hanya 30 juta, berarti menjadi silpa yang 50 juta. Bisa dipakai untuk di tahun 2023. Hanya tapi tahun ini harus tetap menyediakan 8% itu harus tetap menyediakan. Dipakai atau tidak dipakai, ngendon 81 juta, berapa ya di bank itu ya ngendon. Karena itu tadi peraturan, regulasi peraturan dari pemerintah ini berubah-ubah. Kalau memang BLT nggak ada, PPKM nggak ada, insya Allah bisa full ke sini, bisa nanti. Iya. Gitu. Ya kita berdoa aja. Katanya sih kalau BLT katanya sudah nggak ada, tapi hanya wacana. Apalagi Ya, nanti hanya ini PPKM ini ada kemungkinan tahun depan ini dihapus. dicabut. apalagi Pak biaya nanti untuk PAW ini nggak kecil. Ini sama kita di perjanjian ditekan wes sama des yang pasir tinggal 30 sekian juta. Kalau untuk panitia kencangkan ke pinggang. Kalau ini terlaksana, mari kita bersama kencangkan ke pinggang. Oh, dong memperti di sini. Tidak kerasa Ya makanya gini Pak, makanya jadi intinya memang perlu hal seperti ini jenengan sampaikan ke warga itu memang perlu biar tidak ada salah dalam arti itu informasi dari pemerintah desa ke warga. Memang benar untuk penyelenggaraan PAW kan memang itu adalah ranah BPD. Di situ memang benar yang sama katakan memang benar. Untuk menyelenggarakan PAW ini pun kami benar-benar dalam arti itu wis mumet mikirno dana temen Pak Saestu. Karena apa? Dana untuk PAW ini bukan dari katakanlah seperti pilihan kepala desa yang serentak. Ini dananya dari PAD, pendapatan asli desa. Sedangkan pendapatan asli desa jenengan nggih semerep piyambak saking nopo? Kan boten wonten. Banyu winginane pun damel pilihan perangkat nggih sebesar kurang lebih 5 juta. PAW niki 0%. Akhirnya nopo Pak? Ya ganjaran itu tadi disewakan. Mulai Pak Sirat atau Sanjang sekarang nggak ada ganjaran terus Pak. Sekarang yang ada adalah tanah kas desa. Jadi intinya gini, pamong sakniki intine mboten nggak ada ganjaran cara kasaran ngoten. Jadi niku ganjaran niku mangke niku didadosaken setunggal Pak. Lah niku mangke ya napa carane maksudnya niku untuk penggunaannya. Nah saat ini kalau winginannya pun dibentuk tim Pak, disewakan. Nah misalnya katalah Pak Sirat sebagai sekdes kepengin garap nyewa Pak, Pak Riyadi kepengin garap nyewa Pak. Teman mulai tahun 2016 itu. Nyewa loh Pak. Itu nyewa loh Pak. Nah ini jenengan nggih kedah semerap. Misalnya mboten waduh enak kan. Saya ki pamong ganjarane ngono ya. Niki fakta Pak. Nggih, maksudnya ya niki nggih kula omongaken ten panjenengan sedaya nggih.
Sing ubur-uber untuk membentuk tim penilai TKD ini pancene kula, Pak. Karena saya sudah mendengar di desa-desa yang lain banyak didatangi oleh wartawan, kenapa? Saestu. Karena bukan ganjaran, Pak. Tanah kas desa. Penyewaannya harus dimasukkan ke rekening kas desa. Penggunaannya nanti kepala desa yang mempunyai wewenang, Pak. Entah berapa persennya ke perangkat saya nggak tahu untuk masalah itu dalam arti hak dari desa nggak sih ngatur, tapi yang jelas hasil uang sewanya itu ke sana ke rekening kas desa. Mboten mau dibuagi ngeten, Pak. Mboten. Penggunaannya pun tengriku pun wonten item-iteme. Lah untuk saat ini penggunaannya memang untuk PAW pinten, Pak? Kalau buka mboten napa. Sekitar 32 juta. Minim. Tapi lek niku lek jenengan lak kathah. Tapi niku lek bagi sing mau menyelenggarakan PAW mumet. Ngaturi bingung. Sampai kajenge golek papan gawe pilihan iki lho kula bingung. Misalnya teng balai desa ya alternatif, tapi mboten cukup, Pak. 251 pemilih. Dereng saking tim fasilitasi. Dereng saking panitia, mboten nutut, Pak. Kajenge nyewa danane pun mboten wonten. Lah wong asale niku nggih, panitia pun gampangane ketua sekretaris bayarannya sak memet niku lho, Pak, dilongi malih. Padahal pun minim sik dilongi malih. Saestu, Pak. Nggih. Lah niki alternatifnya kemungkinan teng sekolahan insyaallah, Pak. Karena enggak ada dana. Sedangkan sharing saya dengan teman-teman saya yang sudah menyelenggarakan PAW, paling sedikit anggaran dananya adalah 60 juta, paling sedikit. Karena nongko, Pak, pinten jenengan? 100 juta. Fakta. Besarnya 32 juta. Ayo ya napa sampeyan mikir? Ngebrok 75 juta. Lho, saestu, Pak, niki fakta, Pak. Pakai 85. Nah, mulane napa sih kula kok niki kula omongaken napa niki kula omongaken ngeten niki nggih kula omongaken ten musdus kersane mangke bila napa niku ngapunten nggih misale niki mangke ada kepala desa yang terpilih kesane saged mikiraken PAD desa niki, Pak. Pendapatan asli desa. Dadosé mboten saking ngandhalaken dana dugi pemerintahan mboten. Napa sing wonten aset desa niki dikelola, Pak. Niku mangke saged menghasilkan PAD desa. Kedah pinter-pinter pemerintahan desa terutama kepala desane. Nggih, termasuk sakniki mantu niki pun napa niku taman budaya. Landung mangke otomatis kan penghasilan masuk ten PAD desa. Terus ten perapatan wonten lapangan. Lah niku mangke lek napa niku status tanah pun jelas segera diperbaiki. Lah niku lho, Pak, kula wantun jamin PAD desa ini besar. Nggih. Niku masukan. Ya. Mulane misalnya jenengan kepingin nyaloaken biar monggo sama nyaloaken, mboten napa. Mangke masalah mangke masalah kepingin napa niku mendapatkan napa niku PAD desa yang besar monggo mangke sareng-sareng rembukan kali kula monggo, nggih. Niki damel pelajaran mawon pun lek dipikir ngeluh, Pak. Nggih, lek dipikir ngeluh. Kadang jenengan paling mikirin ngeten. Mosok desa sampeyan gedene enggak duwe kas. Lah niku wonten Pak Sekdes tak ngerti. Pinten kasih desa? 0, Pak. Saestu nggih, mulane niki kedah dipikiraken sareng-sareng monggo nggih niki bukane napa niku kula buka napa bothekane desa mboten. Nggih, tadi nggih. Nah, faktane kan ngoten ngene nggih. Makanya kalau kita pakai perbandingan kan gitu nih. Iya. Oke, di Radenan berapa, Pak? 85. 85 PC. Tapi jeda. Ya oke, tapi jeda. Kepala desa masuk. Itu berapa tahun sampai pemilihannya? Sekitar 2 tahun. Cukup. Ganjarannya kades itu cukup. Kan gitu, Pak. Iya, tapi jeda di sini 2022 ke 2022. Iya kan? Ya. Putusannya 2022, putusannya Pak Kades. Pelaksanaan PAW-nya 2022 juga.
yang di Cosumo Tetuko itu 3 tahun kan menjadi PJ. Ya. Ganjarannya petinggi Pak, disewakno 3 tahun ini cukup digawe PAW. Tapi itu dulu kan memang kenapa PJ sampai 3 tahun sampai lama? Karena Perbup nomor nah, makanya, 195 tahun 2021 belum muncul. Munculnya di tahun 2021 ini. Nah, makanya Sebenarnya kami sebagai BPD pun nggak mau melaksanakan tahun ini, nggak mau karena nggak ada dana. Ingin kami undur. Tetapi karena sudah turunnya Perbup, kalau ini diundur justru kami yang salah kalau nggak melaksanakan. Karena jabatan PJ hanya 6 tahun, 6 bulan, hanya bisa diperpanjang sekali tok. Dan wajib harus dilaksanakan PAW, ada Pak ketentuannya. Lek sing enak Pak, mungkinnya nih sampai 3 tahun bisa PJ. Bisa, enak. Bisa. Jadi ngumpulno duit, Ngelumpukno duit Iki PAW enteng kan. mulane besar ini luar biasa Pak. Saestu, nggih. Iya. Jadi permasalahan itu lu besar ini luar biasa banget. Cara wong iki cara kasarane wis cobaane niku wis mboten umum. Nggih muga-muga mawon kiat maksudnya niku pemerintah desa dengan lembaganya mugi-mugi kiat nggih. Tapi insyaallah kiat, insyaallah. Sing penting gini kewau Pak, sedaya kedah sami-sami nyadarine, sedaya nggih kedah sami-sami purun nurun rembug ngeten iki lho Pak. Omong-omongan dadi pun ngatos mek nyalah-nyalahno tok nggih. Lan jenengan pun semerep bothekane desa kados ngeten niki, nggih monggo ayo sareng niki dipikir bareng-bareng. Ngoten dadi pun ngapunten wis pelajaran sing-singen wis kersane wis sing mantu niki mawon monggo diperbaiki bareng-bareng nggih. Pak Mul dereng ngomong monggo Pak Mul. Monggo Pak Mul. Monggo. Rupane koyo nyimpen senjata. Enggak tahu. Yang penting nggak makan. Rembukan mawon monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih saya dapat undangan untuk bisa menghadiri Widus ini. Yang kedua kita rembukan adalah suatu hal yang sangat bagus sekali di Widus ini. Baru kali ini kita adakan sistem kayak model begini. Ini namanya bottom up. Kalau zaman dulu top down udah sekarang udah bottom up. Nah bottom up inilah dari tadi sudah sampaikan kita dengan usulan-usulan itu sudah melalui proses-proses yang cukup panjang ya. Ini tadi sudah dibacakan skala prioritasnya. Nah ini nanti kita misalnya kita syukurin kita sudah punya usulan itu, punya usulan proyek berapa 3 ya yang dari prioritas ya. Itu disyukurin aja dulu karena anggarannya tadi Pak Sekda sudah menyatakan ya kayak gitu minim sekali. Tapi yang saya ikut bangga sekali karena di prosesnya proyek ini sudah melalui suatu proses yang maksudnya adalah suatu hal yang cukup bagus. Yang selama ini top down-nya saling tunjuk, tapi sekarang sudah ada suatu proses yang ajak rembukan, semuanya melalui suatu proses rembukan. Satu sisi BPD dengan pemerintah desa juga sudah sama-sama kerjasama cukup bagus. Jangan sampai ini putus, jadi tetap harus dijalankan. Ini cukup model yang bukan model, suatu sistem kerja yang cukup bagus. Jadi tidak ada yang kalah, tidak yang menang, tapi bagaimana kerjasama yang baik, bersinergi yang baik, sehingga bisa apapun besarnya permasalahan, ketika kita kerjakan bersama-sama, insya Allah akan terselesaikan dengan baik. Tapi itu tadi jangan sampai opo jare atau kekuatan janganlah. Kita sistemnya kerjasama koordinasi yang baik. Ya, jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa ini saya ingin mengerti aja ya kamu mengerti yang lain nanti koordinasi. Yang ini harus kita teruskan, kita jalankan dengan baik. Mudah-mudahan kita berlanjut siapapun yang teruskan nanti melihat bahwa ini harus diteruskan. Jangan sampai ganti pimpinan, jangan. Ini kalau bisa ini harus diteruskan. Antara BPD dengan pemerintah desa satu jalan yang biasanya satu jalan tol yang nggak ada hambatan, nggak ada rintangan ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Saya nggak banyak lebar karena tadi sudah dijelaskan oleh beliau-beliaunya yang lebih paham. Saya nggak kurang paham, cuma saya mendengarkan saja. Ya, jadi sekian aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain, ART. Mungkin ada yang perlu saya sampaikan.
Pak, ini mumpung ingat ya, dan ini kan mumpung juga ada di wilayah Tuluk Besar Timur ya. Gini Pak, mungkin nanti entah Pak Riyadi atau Pak Sedes, Pak Imam yang bisa menjelaskan ya. Kalau saya dengar kan ada program itu di sini kan ada jalan tembus ke Benjol ya. Nah ini kan mohon maaf, saya sendiri sebagai PPD pun juga cuma baru dengar-dengar, kami juga belum pernah berdiskusi. Lah ini monggo nanti yang paham lah itu, nanti misalnya katalah jalan tembus ke Benjor ini apa ada kerjasama dua desa atau itu memang program dari pemerintah desa atau itu program apa, itu kami juga belum paham. Kalau nanti saya ditanya, ada yang tanya saya nggak tahu kan ya aneh, BPD ditakoni orang ngerti no. Tapi saya terus terang cuma dengar tok, belum pernah berdiskusi masalah ini dengan pemerintah desa. Oke, monggo sinten sing semerep jenengan jelasaken. Nek kula ngapunten nggih, masalah niki napa ngarani niku wilayah wonten ngriki otomatis mangke nggih tiyang ngriki nggih tanglet. Mesti nggih semerep wonten kan mboten bisa merep, ngoten lho. Kersane jelas, kersane paham nggih. Monggo sinten? Jenengan apa Sedes? Kalau ya kebetulan saya dari perencanaan waktu itu. Iya. Dan untuk juga masuk di tim RKP. Itu adalah usulan dana silpa. Itu dana silpa. Dananya dana silpa. Sehingga ada usulan untuk jalan tembus. Tapi kami beberapa kami survei, memang dari masyarakat banyak yang mengatakan kok gak lewat gini Pak, kok gak lewat gini, kok nggak jalan anyar. Itu juga menjadi pertimbangan kami. Iya, iya. Nah, terus di sisi lain dari rekan-rekan ada salah satu rekan yang mau melewatkan di sana Toporos ke timur, nanti ada di sekitar punyaan almarhum Abah Hasan. Iya. Dan di dekat di timurnya almarhum Abah Talkah itu nerjang ke selatan. Misalkan memang kita kalau kita lihat memang terlalu tinggi gitu. Kami sih gak permasalahkan asalkan itu pembebasan lahan ini kan gak ada ganti untungnya. Ya, ganti untungnya nggak ada, bukan ganti rugi. Kalau ganti rugi ya rugi Pak. Jadi ada ganti ya itu, kan untung ya. Pak. Mohon izin Pak Riyadi, apa itu sudah dikoordinasikan dengan maksudnya itu masyarakat setempat, contoh Nah, misalnya makanya itu yang bersangkutan. Ya, waktu itu yang dikasih mandat oleh Bu Kades ya Pak Jirat ya. Ya, Pak Kasnan. Adalah Pak Asnan. Ya. Nah, itu melewati lahan berapa lahan itu sekitar 15 lahan orang. Termasuk ada di Bengkok yang saya garap sekarang. Itu terus akhirnya Bu PJ sama Pak Sek kebetulan waktu itu mau tahu kan harus mengundang ke yang bersangkutan ke Balai Desa. Kurangnya orang 15 yang dikatakan itu Bu PJ sama Pak Sek mau ketemu sama beliau-beliaunya yang punya lahan itu. Pernyataan ya. Waktu itu yang diundang adalah orang 15, yang datang hanya 3. Akhirnya saya sendiri sebagai di perencanaan, kemarin waktu rapat di Meron kami juga mau izin ke Bu Sek, jadi ke Bu PJ, Bu ini diteruskan apa enggak? Kalau enggak diteruskan, kita mau PAK, kita alihkan dana ini untuk anggaran lainnya. Mumpung masih ada kesempatan PAK. Waktu itu, tapi waktu itu beliau juga mengatakan ini harus dijalankan. Enggak, maksudnya gini Pak, mohon maaf ya. Mohon maaf ya, memang kami BPD kan harus selalu ingin tahu karena ini kan termasuk juga kepentingan masyarakat. Yang ingin saya tanyakan tadi itu, kalau jalan katalah mau tembus ke desa lain, otomatis satu kan harus ada kerjasama antar dua desa dengan yang di Benjol dengan yang sini. Apa kira-kira itu sudah koordinasi? Yang satu, yang kedua, kalau katakanlah ini kan merupakan kalau bagi saya adalah proyek besar, ya karena sekarang mau membuat jalan tembus kan gitu lah. Ini maksudnya masukan saja. Kalau bisa, ini kalau bisa tuh ya dimusdeskan Pak.
dalam arti yang bersangkutan, dalam arti misalnya yang dilewati jalan ini misalnya ya RW 1, RW 2 ini kalau bisa itu dimusdeskan Pak. Terus tujuannya buat jalan itu untuk apa? Pemanfaatannya untuk apa? Gitu loh Pak. Kalau nanti katalah itu dalam arti dimusyawarahkan, otomatis yang pihak-pihak yang Anda sebutkan tadi 15 orang itu diundang sekalian, terus warga diundang, insya Allah akan ada titik temu Pak. Tapi kalau misalnya katalah didatangi satu-satu gitu, ya kayaknya memang kurang kuat dukungannya Pak. Kayaknya gitu Pak. Memang. Ya. Kebetulan aja. Ya. Kebetulan aja kita bertiga ini kayaknya kurang serak. Gitu loh. Gini Kak, Makanya Monggo, nggak apa-apa, monggo. Karena apa? Makanya kami juga selalu mendengarkan dari masyarakat pun. Kami dengar. Kami resapi, kami dengar, Pak kok gak liwat sing wis ono iki lho. Iya. Kok gak liwat sing wis ono iki kok nggak dalan aja. Iya. Maksudnya gitu loh. Kami khawatir karena di tahun 2018 kami juga membuka jalan pertanian di sana. Nah, Yang lewati yang di Pak Mul itu Pak, ya kan lebar gitu Pak ya. Itu saya bermasalah Mas. Sangat-sangat bermasalah. Sampai aku nggak senjata pamungkas itu, maghrib aku ada di kelapa dengan yang di bawah itu sama inspektorat. Dia gak mau nerima sebetulnya. Sama lain yang dalan ini salah Pak, sama nggak tahu dalan sopo iki. Cuman wong piro sing nggih dalan iki. yang penting itu kan pemanfaatannya Pak. Gitu. Itu loh. Iya. Nah, memang kami selalu kalau memang ini harus bisa dimanfaatkan. Nah, itu. Nah, dari beberapa alasan-alasan tadi kami memang sama Pak Sirat, kira saya tahu, Pak Sirat tahu secara pribadi tahu, Iya. memang agak kurang setuju Pak. Ya, ya gini saya potong sebentar. Mohon maaf Pak, saya potong sebentar gini. Program katakanlah seperti itu kan kayaknya gak mungkin selesai dalam hitungan bulan atau minggu atau bulan. Ya, terus kita harus berpikirnya gini. Mohon maaf ya. Tahunan Pak ini Pak. Loh, lah iya Pak, kan gak mungkin bisa katakanlah selesai dalam hitungan minggu atau bulan kan gitu. Berpikirnya gini, otomatis BPJ kita kan nggak selamanya di sini. Otomatis yang nanti yang melanjutkan adalah kepala desa yang terpilih otomatis, kan gitu Pak. Makanya ini nanti kalau katakanlah kita musyawarah desakan atau diskusikan dengan warga, itu katakanlah nanti bila ada apa-apanya itu pembelaan dari warga ada. Tapi kalau tanpa diskusi dengan warga, termasuk juga dengan kami BPD sebagai perwakilan masyarakat, saya juga nggak mau tahu loh Pak. Logikanya gitu loh Pak ya. Iya, memang betul. Loh, iya. Memang kami mau mengerjakan. Iya. Pak Sekdes sama Bu PJ memang betul. Iya. Saya mau mengerjakan ini asalkan orang-orang 15 ini hadir di hadapan saya. Gini Pak, apa? Ini, memang betul. Iya. Perlu saya jelaskan. Iya. Kenapa saya kemarin waktu itu berinisiasi karena saya dengar orang per orang ya. Iya. Itu banyak yang nyimpang. Isinya kok setuju ya. Ada saya ngomong sama BPWJ 4 mata. Gini aja Bu, kita undang, kita buat pernyataan, ya, di atas maten 10.000 bahwa kami istilahnya menghibahkan, ya, tanah kami sepanjang sini luas sekian untuk dibuat jalan usaha tani. Iya. Kita undang semuanya, undangan sudah menyebar. Itu yang betul Pak. Yang datang cuma 3. Saya tanya, ya Pak gimana? Wis lek sing wong gelem, aku ya gelem. Nek wong gak gelem, aku gak gelem. Ini orang kaya. Saya sudah tanda tangan di sudah pernyataan bermaterai 10.000. Nggak mau kalau semuanya nggak tanda tangan. Orang benjol Pak. Ini sudah ada kayaknya bagisnya ada di sini Mas Rob. Kami memang kami tetap menghormati karena sudah masuk di APBDes. Kalau tidak terlaksana pun menjadi silpa itu nanti. Kan kami pun seandainya ini tetap bersikup dilaksanakan silakan diawasi.
Tapi seandainya orang-orang yang punya tanah nyetop bego itu bisa. Nah, makanya. Makanya itu. Sampai pemikiran saya gitu. Betul. Terus yang pertama itu melewati ganjaran yang saya Nah, kelola. Saya ngomong di depan rapat memang ya. Lek tanah kok gawe kabeh gak apa-apa. Tapi lek tandurane tunggu sih kan. Ngomong-ngomongan. Kenai yo kok saya nunggu. Ini ada Pak Imam, ada Pak Sirap. Ini di depan rapat. Kalau ini tanahnya gawe yo, tapi lek tandurane perhitungan. jadi tujuan kenapa Pak ini saya tanyakan, sebenarnya saya ini juga sudah dengar Pak. Iya. BPD juga punya telinga, Iya. juga punya mata. Tetapi kalau kami nggak diajak bicara, kami ya pura-pura nggak tahu Pak. Tetapi kami juga punya tanggung jawab moral nantinya. Ya, Intinya sama. nah, siapa yang bertanggung jawab bila nanti ada masalah, pasti ngapunten Pak. Siapa yang katalah yang dikorbankan kan gitu Pak. Mumpung hal seperti ini katalah coro kasarannya masih dalam arti cuma dalam arti wacana, belum didok ya, nggak monggo kalau bisa ya dengan forum resmi ini mungkin nanti ada usul saran dari tokoh-tokoh yang di sini ya bagaimana itu nanti kelanjutannya. Yang jelas satu Pak ya, untuk pembangunan dengan dana yang besar itu kita harus memperhatikan pemanfaatannya ya. Jadi intinya terus dengan adanya jalan tembus seperti ini otomatis kan harus melibatkan masyarakat. Kalau memang itu nanti melalui desa Benjor, otomatis kita kan nanti di situ kan juga Tegale wong Benjor barang ono Pak Iya. Sudirwati. Ini Iya. maksudnya kalau lewat sana itu Nggak sehingga ganggu. nggak banyak. Di sana sudah ada jalan, tinggal nyambung gini aja. Yang menjadi permasalahan yang di sini. Tapi yang menjadi kendala juga apa jalan itu bisa dipakai langsung seperti kita membuka yang di Teluk Sari perapatan. Begitu dibuka, terus pickup minimal itu Masuk. lewat. Kalau kita melihat medannya terlalu ekstrim, nah, ini 1 tahun 2 tahun belum bisa dipakai. Selama belum ada pengerasan ini. Itu soalnya dikeraskan kayaknya sulit dikeraskan. Nah, Karena perengan. Di tandon iku, Mas, dhuwure tandon iku ditembus ngalor. ya. Gini Pak, maaf ya, ini maksudnya rotok kepo dede Pak. Nah, Iya. Terus kira-kira itu dana yang dianggarkan berapa? kalau sementara Iya. kami juga Iya. Gak apa-apa Pak, sama Ini- apa nggak apa-apa. Ya Pak, Bu. kami minta PAK sedikit Iya. kemarin sudah konsultasi Kira-kira. dengan polisi. Kalau semula itu 77 70. juta. Itu dana silpa. Iya. Memang dana silpa. Tapi kalau prosesnya ini sebetulnya Pak ini agak rumit Pak ya, Mas. Ada titipan-titipan ini. Iya. Nah, itu. Kalau titipan yang Saya kemarin- itu curiganya di situ Pak. Ada titipan-titipan ini. Ini loh maksudnya kenapa sih saya kok dalam arti kok menengah kebiasaan, kenapa ini baru saya sampaikan. Dalam arti gini, kenapa ada program sebesar itu BPD kok gak dijak ngomong gampangannya. Tapi saya tetap kemarin ya wis guyu Pak, masih krungu ya. Ini pasti nanti masyarakat juga akan tahu. Terus gini Pak, mohon maaf saya potong ya. Kenapa saya tanya berapa anggarannya? Katalah dengan anggaran 77 juta ya. Ya. Terus dengan segi kemanfaatannya yang seperti itu, apa kira-kira nggak dialihkan ke sini ya Pak? Yang lebih bermanfaat. Misalnya Makanya, ditaruh Pak, di makanya kira-kira. saya kemarin Iya. 2 kali rapat intern Iya. di perangkat desa, saya Iya. tekankan betul-betul, saya tekankan ini sudah masuk ke anggaran tahap 2 Iya. dan kita juga ada kesempatan mau PAK. Iya. Ini jadi apa enggak? Kalau enggak jadi, Iya. saya PAK, saya alihkan Iya, ke nggak mana? apa-apa, ya. Karena gini. Perubahan anggaran kegiatan ini loh. Iya. Ya logikanya gini wes ya, warga sini maksudnya ya, warga sini. Pak D, sampean kira-kira seminggu bisa lewat kono kira-kira? Tahu. Pak Puji sampean kira seminggu bisa lewat kono kira-kira? Paling sampean golek liwat di ngarepe Pariyadi sedina iso sampai 5. Berarti dari segi kemanfaatan manfaat yang mana? Lo kan gitu loh Pak, maksudnya kita pakai Kalau logika ini Nah, loh. makanya kalau kita pakai sistem inspektorat, Iya. semua bermanfaat. Ya. Tapi hari ini pemanfaatnya Ya. ini berapa? Nah, itu Tapi Pak. kita harus menentukan kalau manfaat kita pasti manfaat. Ya. Entah 10 tahun lagi, entah 5 tahun lagi pasti manfaat. Ya. Tapi yang menjadi perhitungan sana adalah segi pemanfaat. Ada nggak pemanfaatnya sekarang? Betul.
Kalau Pak umpamanya Imam nggak bisa ada, dicatat, bisa Pak. dimanfaatkan. Tidak apa-apa, bisa Ngapain? disampaikan nanti di Pendes, Pak. Iya. Tidak apa-apa. Moga mungkin ada yang bisa nanggapi Pak Pucin. Ruwet Pak lagi. Ada beberapa. Kenapa ya? Yono Sewu ya. Iya. Saya sama perencana waktu itu. Iya. Terus Pak, mungkin ditunda sampai gue sosok gaya. Saya Japrian orang 3 Pak. Takut. Japrian sama Bu Lelia sama Pak Surat sama saya. Iya. Crash. Ya aku Anggaran bisa nih berapa? 140 juta. ditunda gitu. 140 juta awal. Mm-mm. Crash. Gini Pak, mohon maaf. Kalau katalah kita mau terbuka Pak ya. Katalah tadi karena ada tanda kutipan titipan. Siapapun itu yang titip Pak. Tapi kalau sampai nanti yang membela adalah masyarakat, warga, lembaga seperti BPD. Sopo Pak wonge Pak sing katene ngilono sampean. Aku sing maju dhisik. Nah. Ambil Pak Mul. Ya aja Makanya- dhewe ya. Ya wis sampean yo. Iya. Itu temen Ini lah. juga menjadi Hah? evaluasi dari tim RKP. Itu loh maksudnya. Ya, itu Kalau bukan Pak. sesuatunya nanti RKP. masuk di RKP apa Ya enggak? masukkan Pak Mul ya. Ya, Oh, kecil gitu loh. pun kalau nggak masuk di RKP Des, Ya, ya nggak bisa diselesaikan berarti Sebetulnya ono ya ya, titipannya ada 2. ya. Tapi yang satu memang betul-betul manfaat. Ya, kalau manfaat Itu apa-apa. langsung sudah kita laksanakan. Ya. Alhamdulillah sudah selesai. Iya. Hotmik Ya, sama di paham, nggak apa-apa. Itu Itu titipan manis. Iya. Titipan. saya bilang tapi- hotmik jenengan pasti tahu Paham. titipan. Paham kan? Titipannya siapa yang titip pasti tahu kan? Tahu, Nah. Pak. Friendship, hotmik siapa yang titip tahu kan? Pasti ya. Tapi dengan kemanfaatan yang sangat besar, Iya. kita oke, Oke. kan gitu. Waktu di Musdoser bukan prioritas kok. Iya. Tapi tahu-tahu dikerjakan. Ya. Paham, Pak. Ya, Makanya yang ini kalau bisa Sama-sama Pak, ya. silpa dananya. Iya. Gini loh, Pak, maksud saya gini Pak. Dalam arti bukan saya ngintervensi atau golei salah pemerintah desa enggak. Sebenarnya saya ini hanya mengingatkan atau ngilingno ojo sampai sampean-sampean yang kulo anggap dulur kulo ini kedepannya nanti bermasalah atau punya masalah. Nah. Mumpung hari ini Pak kalau bisa dicegah kita cegah. Nah makanya itu. Gitu loh Pak. Ya gitu Pak Bin ya. Iya. Pak Uji ya. Gitu loh maksud saya itu. Memangnya jangan dikira perangkat desa itu pasti pro Pro. terhadap anak kita. Kita pasti akan rebutan. Loh, memang ya yang Karena tidak intinya gini lah kok. Monggo, ya. Intinya ya. Karena selama ini kan PJ dari kecamatan. Nah, Nah, wis lah di crash terus. wes Ya, tahu saya. ya benar kan? Ya. Nah, sedangkan kami di bawah jadi cuma bisa menunda menunda. Memang saya ada Ya. bertiga sama Japrian ini bertiga. Itu Siapa, supaya Pak, ya? anggaran semula itu sekitar 140 ya Pak Jiran ya. Iya. Mungkin kalau Pak Mul ya Tendang. mungkin lebih paham birokrasi memang seperti Ya, itu. seperti itu. Kita harus dalam arti loyal kepada atasan, saya paham Pak. Iya. Tapi memang kalau bisa Kemanfaatan. sampean ini punya dalam arti punya gicu juga di Betul. desa, masyarakat dan BPD. Sampean kudu golek bolo Pak. Siap. Ngoten lho. Nek sampean ambil dhewe nggih ngapunten Pak nyene yo. Sak menteng keleke sampean kalah ae karena kalah iku lho Pak. Kalah jabatan, kalah SK. Tapi lek sing ngewangi sampean kok masyarakat BPD ya. Saya jamin karena sampean kan dipilih oleh masyarakat. Malah BPD juga mau dipilih oleh lewat masyarakat gitu loh. jalan yang ada yang sing Haji Talkah ngalor itu. Iya. Itu sudah nggak habis berapa tuh tembus itu. Tembus Ganjaran itu tinggi, tembus Pak Miskun Ganjaran ini. Iya. Anggaran nggak begitu banyak. Yang sudah ada kita teruskan. Kan isi meledakan. Maunya sini sih, gitu loh Pak. Iya. Tapi alasannya ada yang mengatakan bahwa itu sekarang kita bicara gini. Kalau pemilik tanah itu orang Tulus Besar, sedangkan SPPT adalah SPPT Tumpang. Nah, yang diuntungkan siapa? Kan tetap masyarakat sini toh. Nah, dengan alasan SPPT Tumpang kita kira. Memang mulai dari Jorongan itu yang sebelah utara itu memang tanah Tumpang. Pak Jumari, Pak Asik itu wilayah SPPT Tumpang. Nah, tapi kalau menurut pendapat saya kan hanya SPPT ya Pak yang tumpang. Tapi lahan pemiliknya adalah orang Tulus Besar. Seperti dimilih di Pak Jiono almarhum Bu Muki yang namanya Mbok Yam, tanah yang namanya Mbok Yam itu
bayar pajaknya ke Tumpang memang. Tapi pemiliknya adalah orang sini. Iya. Nah, kalau menurut saya mestinya itu pemiliknya yang menjadi acuan, bukan SPPT-nya. Kan gitu Pak. Karena yang mendapat hasil kan orang Tulus Besar juga. Iya betul. Kan gitu loh. Kalau hanya bayar pajak saya kira ya nggak seberapa lah hasilnya itu. Itu dapat jadi rebutan juga itu Pak Narko. Iya, iya. Dengan argumen dia, ada sebagian yang argumennya gitu. Kan gitu Pak namanya. Ada argumen itu kan. Ini milik orang Tumpang ini karena SPPT-nya Tumpang. Iya. Dianggap SPPT pemilik, tapi pemiliknya adalah orang Tulus Besar. Yang mendapat hasilnya kan orang Tulus Besar, mestinya tujuannya kan gitu Pak ya. Gitu maksudnya. Oh iya mau. Mau jadi Nggih, mau sehat. Ya, Pak Oma ini paling sudah selesai. Pak. Selesai kok. Kalian bareng-bareng aja. Mungkin sudah ya. Ampun. Ya, ya alhamdulillah untuk diskusi kita hari ini walaupun sebenarnya kalau tadi forumnya yang hadir banyak ini gayeng Tapi ya. dengan ini Pak. Dengan Dengan ini. ya. Akeh-akeh. Tapi agak hasilnya ya. Alhamdulillah ya untuk acara Musdus hari ini ya, jadi ini sudah menjadi catatan kami sebagai PPD. Ini nanti juga akan kami catat di buku aspirasi PPD dan nanti akan kami kumpulkan semuanya yang ada di Musdus Pedukuhan, dan ini nanti akan kami bawa ke rakor pemerintahan desa dengan BPD. Untuk yang di RW 2 ini catatan kami satu yaitu skala prioritas pembangunan di RW 2 yaitu pembangunan talud penahan jalan TPJ RT 26 RW 02. Terus yang kedua PAD atau pendapatan asli desa harus jadi perhatian pemerintah desa. Terus yang ketiga yang terakhir yaitu jalan tembus ke Benjor harus dikaji ulang. Ya, Pak, ya, jadi ini intinya nanti yang menjadi aspirasi di Musdus RW 2 ini. Nggih, dadose niku sing nopo hasilnya Musdus hari ini di RW 2, dan mudah-mudahan untuk hasil Musdus ini nanti ada tindak lanjut atau nanti ada perhatian dari pemerintahan desa agar satu skala prioritas jadi usulan dari warga RT 26 bisa terrealisasi, dan untuk permasalahan yang lain mudah-mudahan segera mendapatkan solusi. Intinya kita musyawarah di sini nanti tadi intinya bukan kita cari menang-menangan atau kalah-kalah, enggak. Kita di sini memang menampung aspirasi. Tujuannya memang seperti ini. Saya sendiri juga dari awal menyampaikan bukan tidak mungkin setiap pedukuhan pasti ada masalah, pasti Pak. Contohnya seperti ini. Mulane untuk acara Musdus ini insya Allah selama saya masih menjabat sebagai BPD sampai 2025, dalam setiap tahun acara Musdus tetap akan kami selenggarakan. Tujuannya seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.